Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat karena kasih Tuhan. Dan kita akan merenungkan tentang doa yang dibarengi dengan iman. Untuk itu, mari kita membaca dan merenungkan Mazmur 16 ayat 5-11. Nanti Anda baca ya. Di sini pemazmur berdoa, mohon perlindungan dan penjagaan dari Allah. Iman yang sungguh memang mendesak seseorang untuk berani dan mau berdoa mohon perlindungan dan penjagaan dari Allah, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sehingga pemazmur dalam ayat 5 dia berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Mengapa Tuhan disebut sebagai warisan dan pialaku? Rupanya pemazmur dari suku Lewi ingat bahwa tanah Kanaan dibagikan kepada suku-suku bangsa Israel menurut undian sesuai Bilangan 26 ayat 55 dan 56. Suku Lewi tidak mendapat undian warisan tanah. Sebab itulah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Sebab itu warisan atau pusaka suku Lewi adalah Tuhan sendiri sesuai dengan Ulangan 10 ayat 9. Sedang gambaran Tuhan sebagai piala tentunya adalah piala keselamatan artinya. Pemazmur menikmati sukacita karena ia dipimpin selalu oleh nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan yang menyertainya. Nanti Anda baca di ayat 7 tadi. Itu sebabnya dalam ayat 9 dan 10a dia berkata, "Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan." Dari Mazmur ini kita belajar tentang warisan iman seorang pemazmur. Pemazmur sama seperti kita. Dia adalah manusia biasa, tapi dia mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhannya. Dia sampai menyebut Tuhan dengan warisanku, pialaku, dan milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Baginya Tuhan adalah segalanya. Bahkan dia percaya bahwa Tuhan yang melindungi dan menjaganya tidak akan menyerahkan dia ke dalam dunia orang mati. Ini bukan berarti bahwa pemazmur tidak akan mati. Sebagai manusia dia pasti akan mati. Tapi baginya kematian bukan keterpisahan dengan Tuhan yang dicintainya. Juga bukan dunia kegelapan yang menakutkan karena ia ditinggalkan sendiri oleh Tuhannya. Tapi justru melewati dunia kematian, akhirnya dia berkata dalam ayat 11a, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanku ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Inilah lompatan imannya, bahwa ia percaya ia akan hidup bersama Tuhan dalam kenikmatan dan ketentraman, serta damai sejahtera. Hidup bersama dengan Tuhan tidak akan berakhir dengan kematian, yaitu tempat yang tidak lagi terdengar ada suara. Inilah keyakinan pemazmur, bahwa ia yang selalu bersama dengan Tuhan akan dibebaskan dari kesepian, dibebaskan dari kegelapan, dibebaskan dari kesengsaraan dunia maut yang menakutkan itu. Sehingga ia mampu mengarahkan dirinya ke depan, ke dalam kehidupan baru, yaitu di dalam kekekalan bersama Tuhan. Demikian Mazmur ini digenapi dalam Yesus Kristus, seperti tertulis
dalam Kisah 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kristus pula yang telah menjadi jaminan bahwa harapan pemazmur juga berlaku bagi kita semua. Sebab dalam 1 Korintus 15 ayat 20 disebutkan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus sebagai yang sulung yang dibangkitkan, maka kita pun akan dilepaskan dari sengsara maut dan dibangkitkan olehnya. Oleh sebab itu, betapa tenang dan damainya hati orang yang hidup akrab dengan Tuhan, baik dalam hidup saat ini maupun nanti setelah kematian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami juga boleh merasakan hidup akrab dan menikmati ketenangan bersama Tuhan di tengah dunia yang masih terus mengancam dalam kesehatan dan kematian melalui virus varian Omikron pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.